Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Olivia dari semester 5 ekstensi PAI akan menganalisa aspek pengetahuan materi Al-Quran Hadis kelas 10 Madrasah Aliyah. Poin A, mari renungkan. Turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang sangat mengagetkan sekaligus menggembirakan hati Rasulullah SAW. Proses penurunan wahyu sangatlah berat karena diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Kalimat tersebut menyajikan aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan tentang kejadian pada saat turunnya Al-Quran. Selanjutnya, saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, Rasulullah merasa berat karena tidak bisa melaksanakan perintah malaikat Jibril. Kalimat tersebut juga merupakan aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan fakta kejadian pada saat Rasulullah menerima wahyu. Selanjutnya, tetapi setelah berkali-kali malaikat Jibril mengulang, akhirnya Rasulullah SAW dapat menerimanya. Kalimat tersebut juga masih menyajikan aspek pengetahuan faktual karena masih menjelaskan tentang peristiwa pada saat Rasulullah menerima wahyu. Ada juga aspek pengetahuan konseptual karena merupakan tahapan bagaimana Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril. Selanjutnya, begitupun saat menerima ayat-ayat yang lain, Rasulullah selalu merasa ketakutan dengan segala sesuatu yang mengiringi ayat-ayat tersebut. Kalimat tersebut termasuk aspek pengetahuan metakognitif karena menjelaskan tentang keadaan Rasulullah pada saat setelah menerima wahyu. Selanjutnya, begitu sulitnya Rasulullah dalam menerima wahyu membuktikan bahwa peristiwa turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Kalimat tersebut menjelaskan tentang aspek pengetahuan faktual karena di situ menerangkan, menyajikan tentang bagaimana Al-Quran turun menjadi sesuatu mukjizat yang luar biasa. Selanjutnya yang poin B, mari mengamati. Di situ ada gambar, entah itu gambar apa. Kita langsung saja ke yang C, menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Poin A, pengertian turunnya Al-Quran. Secara majasi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tersebut termasuk aspek pengetahuan faktual karena menyajikan tentang definisi dari arti Al-Quran. Selanjutnya, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhul Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Di situ ada aspek pengetahuan konseptual karena menjelaskan tentang Al-Quran yang telah diketahui oleh para malaikat, kemudian tahapannya setelah malaikat ada ke Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya. Lanjut ke halaman 17. Adapun tentang kaifiyah turunnya Al-Quran, itu terjadi perbedaan antara para ulama. Kalimat tersebut termasuk aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan tentang pendapat para ulama. Nah, di sini pendapat yang A, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir.
Di sini ada aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan fakta tentang Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar, dan ada juga aspek pengetahuan konseptual yang menjelaskan bagaimana Al-Quran turun dari langit pada malam Lailatul Qadar hingga awal sampai akhir. Selanjutnya, kemudian diturunkan berangsur-angsur. Sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perbedaan yang terjadi beberapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Kalimat tersebut termasuk aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan tentang tahun. Kemudian ada juga aspek pengetahuan prosedural karena menjelaskan prosedur turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dari tahun ke tahun. Selanjutnya, pendapat ini berpegang pada riwayat atau bari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Kemudian dari sana langit diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Kalimat tersebut menjelaskan tentang aspek pengetahuan faktual karena menyajikan tentang pendapat dari riwayat atau bari Ibnu Abbas. Nah, kalimat yaitu diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Kemudian dari sana langit diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Kalimat dari Ibnu Abbas ini menjelaskan aspek pengetahuan prosedural karena menyajikan bagaimana turunnya Al-Quran, prosesnya dari Lailatul Qadar ke langit pada saat bulan Ramadan hingga berangsur-angsur ke dunia. Poin B, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Menurut saya ini sangat berbelit-belit ya kalimatnya, sehingga susah dipahami bagi anak-anak yang awam dan perlu penjelasan yang mendalam dari seorang gurunya. Nah, langsung saja, kalimat ini menjelaskan aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan fakta tentang turunnya Al-Quran dan menjelaskan tahun ke tahun turunnya Al-Quran. Kemudian juga ada konseptual karena menjelaskan tahapan dari tahun ke tahun bagaimana Al-Quran turun. Selanjutnya, pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Kalimat ini juga masih sama, mengandung aspek pengetahuan faktual dan prosedural karena menjelaskan tentang fakta, tentang tahun turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan cara turunnya Al-Quran yang secara berangsur-angsur. Poin C, Al-Quran itu permulanya turunnya ialah di dalam Al-Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Ya, kembali lagi ini sama menjelaskan tentang aspek pengetahuan prosedural karena menyajikan tahapan-tahapan Al-Quran yang turun dari malam Lailatul Qadar, kemudian berangsur-angsur dari waktu ke waktu. Selanjutnya, adapun pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali di 3 tingkat. Karena ini merupakan pendapat, maka termasuk aspek pengetahuan faktual.
Yang pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, yang ketiga diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Ini merupakan aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan tahapan-tahapan bagaimana Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz, kemudian Baitul Izzah hingga ke langit dunia. Selanjutnya, meskipun sanadnya sahih, Dr. Subhi Soleh menolak pendapat di atas tersebut karena turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang gaib dan juga berlawanan dengan zahir Al-Quran. Kalimat tersebut menjelaskan tentang aspek pengetahuan faktual karena menyajikan tentang pendapat Dr. Subhi yang menolak tentang pendapat Al-Quran yang turun secara 3 tahapan di atas. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu dimulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Kalimat ini menjelaskan tentang aspek pengetahuan faktual karena menyajikan tentang tahun waktu turunnya Al-Quran. Ada pula aspek pengetahuan prosedural karena menjelaskan tahapan dari waktu ke waktu turunnya Al-Quran. Kemudian selanjutnya, permulanya turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW bertahasus beribadah di Gua Hiro. Pada saat itu turunnya wahyu dengan perantara Jibril Al-Amin dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Kalimat ini menjelaskan tentang pengetahuan faktual karena menyajikan bagaimana keadaan Rasulullah saat menerima wahyu di Gua Hira, karena juga ada tempat, kemudian ada aspek pengetahuan prosedural karena menjelaskan prosedur tahapan kejadian bagaimana Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.